Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani porang dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas, semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita, amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Alfian di channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, di sini akan saya bagikan sedikit tips untuk sobat-sobat yang masih pemula, yang masih bingung menentukan pilihan untuk menanam porang, bibit mana yang akan digunakan. Sebelum kita memilih bibit yang akan kita tanam, perlu kita ketahui bahwa untuk budidaya porang itu banyak sekali pilihan-pilihan bibit, dari yang paling kecil yaitu spora, katak, baik katak mini, katak sedang ataupun katak yang besar, dan juga yang berupa umbi seperti yang ada di hadapan kita ini. Umbi sendiri memiliki beberapa ukuran, dari umbi mini, umbi yang sedang, juga umbi yang besar. Kalau kita untuk mentargetkan yang 6 bulan panen atau 1 musim panen, itu kita tentunya mesti memilih bibit yang pas, mana bibit yang bisa kita ambil untuk 1 musim bisa menghasilkan umbi produksi atau 1 musim bisa panen. Jangan sampai kita salah membeli bibit sehingga target kita tidak bisa terpenuhi, sehingga menimbulkan kekecewaan di musim yang akan datang. Sebagai misal seperti ini, katak, baik katak yang super ataupun katak yang campur seperti ini. Ini kalau kita tanam dalam 1 musim, kalau bagi saya ya cukup mustahil kalau menghasilkan bobot 1 kilo up, bahkan sampai 2 kilo. Karena untuk umbi produksi sendiri, untuk batas minimum, batas paling kecil adalah berkisar antara bobot 6 on sampai dengan yang paling besar. Paling kecil yaitu 6 on, baru bisa dimasukkan kategori umbi produksi. Nah kemudian untuk umbi mini seperti ini yang isi kisaran 20 up, umbi mini itu nanti hasilnya kalau kita tanam dalam 1 musim itu rata-rata juga akan sama dengan hasil yang dari katak super seperti ini, katak super yang isi sekitar 50-an up. Ada beberapa kawan yang bilang kalau dari katak super ataupun dari umbi mini itu bisa menghasilkan rata-rata 1 kilo sampai 2 kilo. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, hari itu saya bongkar dari tanaman saya yang dulu berasal dari katak, baik yang katak kecil, katak super, dan juga dari umbi mini yang ukuran 50 up, itu hasilnya seperti ini. Rata-rata bobot kisaran antara 3 on, ada yang setengah kilo, ada juga yang sampai mendekati 2 kilo seperti ini. Nah kemudian untuk yang target pembibitan atau memperoleh hasil 1 musim bisa panen, itu kalau yang pernah saya praktekkan, itu kita mesti menanam dari bibit yang ukuran kisaran seperti ini. Ini 1 kilo isi sekitar 3, 4 sampai dengan 5, atau bisa juga yang besaran ini isi atau berat sekitar 2 on, isi 5 ke atas sampai dengan isi 10. Bermakna paling kecil kalau untuk mencapai target 1 musim panen itu, kalau menurut saya itu mestinya menanam dari bibit yang paling kecil ukuran 1 on. Misal seperti ini, 1 on sampai dengan yang paling besar, terserah menurut budget kita masing-masing. Kalau dari umbi yang 1 on seperti ini, berdasarkan pengalaman yang pernah saya
praktekkan dengan perawatan yang sudah cukup maksimal menurut saya, itu biasanya bisa menghasilkan rata-rata kalau dari 1 on itu bisa menghasilkan umbi kisaran 8 sampai dengan 1,5 kilo. Kalau kita ambil rata-rata, kita ambil mendapatkan 1 kilo umbi produk dalam 1 musim. Nah, kemudian kalau yang kita tanam itu dari bibit yang kisaran seperti ini kisaran sekitar 2,5 sampai 3 on, atau kalau dalam 1 kilo itu berisi 3, 4 sampai 5, itu dalam 1 musim rata-rata yang akan kita dapatkan adalah kisaran 2 sampai dengan 3 kilo, atau pokok rata 2 kilo lah, hampir rata-rata 2 kilo. Untuk harga bibit itu menyesuaikan di daerah masing-masing dan juga berdasarkan penawaran dari para penjual bibit di daerah masing-masing. Dan untuk bibit yang lebih besar lagi, misalkan bibit yang bobot setengah kilo lebih seperti ini, setengah kilo up, bahkan sampai dengan 1 kilo up seperti ini, itu untuk target 1 musim bisa mendapatkan hasil rata-rata 3 sampai dengan 6 kilo, atau kalau kita ambil rata-rata itu 4 kilo aja dalam 1 musim. Itu dari benih kisaran 5 on sampai dengan 1 kilo, atau biasa disebut dengan benih yang isi 2 per kilo. Nah, kalau misalkan yang kita tanam adalah bibit yang kecil seperti tadi, kemudian kita mentargetkan 1 musim bisa menghasilkan umbi produk yang besar di atas 2 kilo, itu saya rasa nanti akan cukup mengecewakan, karena hasil tidak akan sesuai dengan target kita. Dan untuk proses karantina bibit, khususnya bibit yang umbi, itu usahakan dibuatkan rak-rakan seperti ini, terutama daerah-daerah yang berada di dataran yang tinggi seperti daerah saya, MDPL sekitar 450 sampai dengan 500 mdpl. Itu diusahakan dibuatkan rak-rakan seperti ini, diletakkan di tempat yang terbuka, diangin-anginkan, jangan diletak di dalam ruangan. Kalau untuk yang daerah dataran rendah itu biasanya diletakkan di lantai seperti ini, dipanaskan atau minimal diangin-anginkan lah seperti ini. Itu tidak apa-apa karena cuaca tidak lembab seperti yang berada di dataran tinggi. Ya, itu sedikit berbagi pengalaman, itu berdasarkan dari pengalaman pribadi saya yang pernah saya alami selama beberapa musim budidaya tanaman porang. Ya, semoga bermanfaat, sedikit berbagi dari saya, bukan untuk niat menggurui siapapun, hanya untuk berbagi. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat, khususnya yang masih awam terhadap tanaman porang. Dan tetap semangat, salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.